Hari ini kita akan membahas mengenai gerbang logika. Gerbang logika ini nanti banyak sekali muncul di UTS ya. Tolong nanti teman-teman pahami, eh, agak diperhatikan di sini. Dan nanti jangan khawatir juga di pertemuan ke-7 kita juga akan latihan soal untuk ini ya. Nah, oke, kita mulai saja membahas gerbang logika. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang fungsi dan perilaku gerbang dasar. Apa itu? Yaitu ada and, or, not ya. Kemudian mengenai desain, evaluasi, kemudian implementasi sirkuit digital, kemudian paham gambar rangkaian ya, paham identifikasi NOR, not or, dan not and sebagai gerbang pembangunan universal. Rangkaian digital ini fondasi pemrosesan sinyal. Sinyal jangan dipikir hanya kayak sinyal handphone, sinyal televisi, enggak ya. Karena sebenarnya yang dikatakan eh, apa yang dikatakan sebagai sinyal adalah komunikasi antar perangkat keras. Ya, bagaimana perangkat keras itu berkomunikasi ya memakai sinyal. Ada sinyal listrik, sinyal dari udara ya. Ini terbentuk dari rangkaian digital atau sering disebut rangkaian logika. Ya, di mana adalah satu kesatuan dari elemen-elemen logika yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Elemen pembentukannya adalah ada N, ya, blok pembangunan fundamental, karakteristiknya dalam memproses sinyal input ada N, di mana output 1 jika semua input adalah 1. Kemudian ada OR, ya, jika output 1 jika salah satu. Not membalikan nilai input. Misalnya inputnya 1 berarti eh, outputnya 0 ya. Jika outputnya 0, inputnya 1 ya, kebalikan. Kemudian XOR. Nah, ini kebalikan dari OR, apa OR. Ya, jika outputnya 1, outputnya 1 adalah jika input berbeda, ya, tidak kembar itu ya. Otak dari perangkat komputer ini yang mengirim sinyal, yang berpikir adalah seperti halnya CPU, RAM, ya, kemudian microcontroller ya, yang memfasilitasi pemrosesan informasi secara kompleks. Sinyal digital sejatinya adalah representasi dan fungsi dari bentuk diskrit, yaitu nilai 0 dan 1. Ya, karena apa? Perangkat keras hardware itu berkomunikasinya dengan bahasa biner 0 dan 1. Ini adalah bahasa yang paling dasar yang dimiliki oleh perangkat elektronik untuk berkomunikasi. Ya, paling dasar. Ya, 10 10 10 ya, 001 ya. Alur proses sinyalnya adalah input, gerbang, output. Nah, ini ya alur proses sinyalnya ya. Input, gerbang logika, kemudian jadi output. Perbedaan rangkaian digital dan sistem digital. Nah, ini teman-teman perlu paham ini. Bedanya apa sih? Ya.
di mana rangkaian digital ada unit fungsional yang tunggal untuk memproses sinyal. Ini akan membangun dasar operasi logika diskrit. Contoh paling konkret adalah gerbang N, ya, gerbang dasar N, di mana kita akan mengenal nanti truth table. Ya, kalau sistem digital adalah integrasi dari rangkaian digital untuk tujuan yang kompleks. Ya, ini akan menggabungkan komponen-komponen untuk kinerja sistem yang menyeluruh. Jadi, rangkaian digital adalah bagian dari sistem digital, di mana dalam sistem digital ini pasti gabungan banyak rangkaian digital. Ya, contohnya di CPU atau Central Processing Unit, ya, di komputer, di laptop, di handphone Anda pasti ada CPU. Ya, dia pasti kompleks dan multifungsi. Berbeda dengan yang rangkaian digital. Ya, ini dasar logika dasar, kemudian fungsinya tunggal. Nah, inti perbedaannya adalah rangkaian digital adalah blok bangunan dasar. Ya, sedangkan sistem digital adalah arsitektur yang dibangun dari rangkaian digital tadi. Nah, teman-teman harus ambil fungsinya dulu, ambil intinya. Ya, dasarnya Anda harus paham apa sih rangkaian digital. Ya, di rangkaian digital kita mengenal truth table atau tabel kebenaran. Apa itu tabel kebenaran? Nah, ini ya sistem standar atau ANSI atau di IEEE dan fungsi gerbang logika dasar. Bagaimana kita memahami dan merepresentasikan operasi fundamental logika digital? Ya. Kita di sistem digital ini mengenal ada nama gerbang N. Gerbang N Y sama dengan A kali P, ya. Fungsi output tinggi satu hanya jika semua input tinggi satu. Simbol bentuk not G, distinct shape, ya. Aplikasi nyatanya rangkaian pengaman, ya. Mesin beroperasi jika tombol start ditekan dan pintu tertutup. Dan tabel kebenarannya ya 000 ya 0, 01 0, 10 0, 11 dan, ya, satu pastinya. Jadi keduanya harus berfungsi satu untuk output sama dengan satu. Kemudian gerbang OR. Y adalah A plus B. Fungsi output tinggi satu jika setidaknya ada satu input bernilai satu. Ya, bentuk panah melengkung, ya, bentuknya. Ini simbolnya, ya. Gerbang OR. Output tinggi jika input A, B atau keduanya tinggi. Misalnya di sini. Ya, jika salah satu A atau B memiliki angka satu, maka outputnya satu. Itu gerbang OR. Kebalikan dengan gerbang N, ya. N harus dua-duanya satu. Ini cukup salah satu saja bisa menjadi angka satu. Ya, kemudian gerbang NOT atau inverter. Ini menginversi atau membalik logika input. Ya. Simbol segitiga dengan lingkaran kecil di output, ya. Ya, bentuknya simbol-simbol yang dipakai. Kemudian aplikasi biasa dipakai untuk flip-flop, ya, lampu flip-flop itu, ya. Yes, no, ya, sistemnya. Gerbang XOR. Gerbang XOR adalah output tinggi satu jika input berbeda. Ya.
Simbol OR dengan garis lengkung tambahan. Ya, simbolnya OR dengan garis lengkung tambahan. Pemeriksa parity check untuk deteksi error pada sirkuit aritmatika. Ini pakai XOR. Gerbang logikanya seperti ini, ya. Jika dia memiliki fungsi yang kembar, input A ataupun input B, dia akan bernilai 0. Ketika input tidak kembar, 1 dan 0 salah satunya, baik A ataupun B, dia akan bernilai 1. Kemudian implementasi gerbang universal. Gerbang universal ini dipakai di mana? Nah, salah satunya adalah dipakai untuk TTL dan CMOS. Apa itu TTL dan CMOS? Kita harus paham. TTL adalah transistor transistor logic, yaitu adalah komponen menggunakan transistor bipolar atau BGT. Kemudian memiliki karakteristik kecepatan tinggi namun konsumsi daya lebih boros. Ya, tegangan operasi standar pada kurang lebih 5 volt. Ini populer digunakan pada tahun 1960 sampai 1980-an. Contohnya adalah seri 7400, ya. Misalnya 74LS00. Kemudian CMOS, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya CMOS, baterai CMOS apa itu? Ya, baterai CMOS ya. Bisa dipakai di PC, di laptop tuh ada ya. Di mana dia menggunakan pasangan transistor MOSFET. Karakteristiknya konsumsi daya sangat rendah, awet ya, statis, rentang operasi pada 3 volt sampai 18 volt. Kemudian menjadi standar industri ya. Perbandingannya yang bisa teman-teman pegang adalah ini. Untuk kecepatan, TTL cepat. Ya. Kemudian CMOS itu awalnya doang yang cepat, berarti habis itu melambat-melambat ya. CMOS lebih modern, TTL itu yang jadul. Konsumsi daya, CMOS awet, ngirit, TTL tinggi. Fleksibilitas tegangan CMOS luas, TTL sangat sempit. Mendesain rangkaian logika dari persamaan ke simbol. Ya, bentar. Langkah pertama, kita harus pahami fungsi logika dulu. Ya, identifikasi kebutuhan dan tujuan dari rangkaian. Ya, rangkaian ini mau dipakai untuk apa sih sebenarnya? Ya. Langkah kedua, kita bisa tulis persamaannya, ekspresi fungsi dan bentuk aljabar logika. Langkah ketiga, kita konversi ke simbol ya. Dari langkah-langkah tadi, kalau kita tulis manual sangat akan panjang dan pusing ya. Maka perlu namanya simbol-simbol ini. Ya kita transformasikan persamaan jadi diagram rangkaian gerbang. Itu akan lebih mempermudah. Contohnya ini ya. Y9A N B or C, C ya. Yang dihitung tetap yang dalam kurung dulu B or C N ya. Manfaatkan simulasi digital.
Ya, kita melalui proses verifikasi desain, kemudian kita bisa melakukan gambar untuk rangkaian digital untuk memastikan kebenarannya sebelum diimplementasikan ke fisik. Biasanya pakai Excel ya, kita bisa mensimulasikan suatu rangkaian. Ya, bisa pakai Circuit First ya, ini juga gratis, open source. Ya, kemudian bisa pakai Logisim, desainnya sangat interaktif, analisis sirkuit atau Logic.ly. Ini simulator online yang mudah dan banyak dipakai. Analisis dan pemecahan masalah. Rangkaian logika digital. Kita perlu namanya tabel kebenaran. Ya, langkah detail pembuatan kita identifikasi semua input dan output ya. Inputnya nilai A berapa, nilai B berapa. Kita tentukan jumlah barisnya. Kita buat daftar semua kombinasi input. Kemudian kita evaluasi output untuk setiap barisnya. Kemudian kita tracing sinyal. Ya, kemudian kita ikutin alur logika 0 dan satunya. Apakah dari input ke output nilainya berapa? Kemudian kita evaluasi output setiap gerbang secara berurutan. Kita gunakan simulator untuk visualisasi alur ketika kita nggak paham bentuknya. Ya, kalau sudah paham bentuknya, kita bisa langsung memahami gerbang logikanya. Ya, pentingnya setiap perilaku di setiap gerbang. Kita bisa memahami watak gerbang dasar and or not. Ya, kemudian kita kuasai fungsi gerbang universal antara lain not and dan not or. Kita bisa kunci untuk prediksi desain dan troubleshootingnya. Kita bisa melakukan logic analyzer, yaitu alat untuk observasi sinyal digital secara real time untuk menampilkan data sebagai diagram waktu. Krusial untuk memverifikasi hardware dan debugging. Ya, bagaimana perangkat keras itu bisa berbicara dan berdiskusi. Kemudian troubleshooting. Ini adalah identifikasi dan perbaikan kesalahan. Kita bisa membandingkan output aktual versus tabel kebenaran. Gunakan tracing untuk mengisolasi titik masalah. Kita deteksi glitch dengan logic analyzer. Kemudian untuk lebih mudahnya kita bisa melakukan latihan sesuai solusi langkah demi langkah. Kita tetapkan pada latihan mandiri dari PDF ya, kemudian gunakan simulator dan pengujian. Nah, bagaimana implementasi fisik dari gerbang logika? Teknologi implementasinya kita bisa menggunakan RTL. Apa itu? Yaitu teknologi awal sederhana yang kinerjanya sangat terbatas ya. Kemudian ada DTL, itu pengembangan RTL, yaitu dioda pada input untuk kekebalan noise lebih baik. Ya, pasti di perangkat elektronik itu akan terjadi noise. Kita tidak bisa menghindari magnet, tidak bisa menghindari sinyal gelombang lain yang bisa mengintervensi sinyal kita. Karena kita nggak bisa menghindari udara. Sinyal, noise, gelombang lewat udara itu pasti ada. Nah, medan magnet itu bisa nyebar lewat udara. Listrik juga lewat udara. Pasti ada noise. Kemudian TTL, dominan selama dekade cepat dan kuat untuk menggunakan transistor bipolar. TTL ini sudah sangat robust ya, sangat kuat sekali. Ya. Kemudian ECL sangat cepat, konsumsi daya tinggi, beroperasi dalam mode non saturasi. Nah, pasti di dalam perangkat itu ada CMOS. Ya, CMOS berfungsi untuk memperkuat daya untuk program-program yang sifatnya urgent. Tapi kalau TTL untuk yang transistor ya, makin lama kan transistor juga semakin kecil, itu dipakai untuk proses CPU berpikir.
Yang di kanan ini adalah perbandingan karakteristik teknologi, ya, di mana ada RTL, DTL, TTL, ECL, dan CMOS. Ya, kecepatannya rendah, RTL, DTL sedang, TTL baik, ya, ECL sangat tinggi, CMOS bervariasi. Pemakaian dayanya untuk RTL tinggi, DTL sedang, TTL sedang, ECL sangat tinggi, ya, CMOS sangat rendah. Noise-nya di RTL rendah, di DTL sangat eh, rendah ya sebenarnya ya. Sangat sedang ya, sedang ya. Di TTL itu sedang, kemudian di TTL baik, di ECL rendah, di CMOS sangat tinggi. Contohnya IC standar dan pengemasannya. Ya TTL contohnya 7400 ya keluarganya. Ini IC logika populer yang beragam fungsi dan subfamilinya. Kemudian CMOS ada seri 4000. Ya, dikenal sangat lebar ya, konsumsi dayanya juga sangat rendah. Kemudian untuk yang modern kita bisa pakai PLC ya, seperti DIP, SOP. Nanti kita akan bahas SOP ya. Kemudian hierarki sistem digital. Gerbang logika ke sistem kompleks ya. Ini gerbang logika, contohnya adalah flip-flop ya, elemen-elemen yang nanti ada di flip-flop itu ada register atau counter, di register ada ALU ya. ALU algoritma untuk di apa mikrokontrol ya nanti ya. Kemudian konsep modulasi desain. Ini memecahkan sistem kompleks menjadi blok-blok fungsional kecil, kemudian menyederhanakan desain, debugging, dan reusable. Contohnya IC 7400. Ya. Kemudian integrasi add or 4 bit. Ya, ini berisi logika XOR, AND, dan OR yang digabungkan untuk membuat half adder dan full adder. Ya, adder 4 bit sama dengan 4 kali full adder cascade. Diagram blok sistem komputer ya ada ALU di CPU, ada input device, ada bus system, memory RAM atau ROM output device. Ya, kita untuk latihan bisa mengamati gambar-gambar ya, gambar sirkuit, identifikasi gerbang ya di pengetahuan dasar elektronika harusnya sudah diajarin ya. Simulasi rangkaian logika studi kasus ya, kita bisa latihan mandiri bagaimana gerbang logikanya itu, bagaimana dia mempengaruhi output dan akhirnya. Misalnya ini ya, jika input A, B, C, jika 0001, ya Anda bisa buat latihan ya. 001 gimana ya? Yang nanti pola output Y mengungkapkan fungsi logik spesifik. Yang fungsi dihasilkan ada Y not A, B plus C ya. Kita bisa melakukan tinjauan rangkaian latihan mandiri juga di mana kita akan strategi simulasinya yang kompleks menggunakan simulator circuit first atau logism ya. Kemudian kita bisa melakukan definisi input dan gerbang secara akurat ya. Fungsi-fungsi yang dipakai biasanya paling banyak adalah fungsi boolean ya. Karena apa? Pada pola output kompleks mungkin menunjukkan fungsi boolean tertentu. Kita bisa melakukan identifikasi gerbang universal, not N ataupun not R, sebagai blok pembangun. Ya, ini studi kasus ya, ini bentuk-bentuknya. Nah, kesimpulannya, gerbang logika adalah
blok bangunan dasar sistem digital esensial untuk segala komputasi modern, di mana simulasi krusial dalam desain akan menguji rangkaian digital yang kompleks, memastikan fungsional dalam keadaan sistem. Ya, masa depannya evolusi menuju komputasi kuantum dan numerik akan membuka era baru pengolahan informasi. Ya, tentunya informasi yang didapat dari mana? Banyak. Ada perangkat komputer, ponsel pintar, ada IoT, ada kontrol industri. Nah, pada kali ini tentunya kita harus sebagai seorang saintis atau seorang terpelajar, teman-teman harus mengajukan pertanyaan pada diri Anda sendiri ya. Bagaimana sih gerbang logika berpengaruh di kehidupan sehari-hari? Ada nggak? Logika dasar apa yang biasa dipakai? OR, AND, atau apa? Kemudian perangkat apa aja yang biasa ada di sekitar Anda yang kira-kira menggunakan ini? Kenapa? Anda harus memulai berpikir bahwa logika dasar untuk di gerbang logika ini, ya fungsi dasar ya, misalnya OR, AND, atau XOR, itu pasti dipakai. Gak ada perangkat yang tidak memakai aturan itu. Masih belum paham, Pak? Aturan yang mengikat untuk perangkat tadi sebenarnya adalah fungsi matematika. Mungkin nanti di pertemuan 7 saya akan lebih membahas lebih detail tentang eh, tabel kebenaran, tentang eh, sistem digital ya. Nanti soal-soal untuk di UTS-nya yang di pertemuan 8 nanti kita akan ulas di sana. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan ke-6 ya. Ke-6 ke-6 ya Pak Chandra, Pak Tohir, Pak Kusito ya. Itu dulu, mungkin terima kasih. Presentasi kali ini masih teori, pasti pusing. Nanti kita ke prakteknya, ke contoh soal UTS untuk di pertemuan 7. Kita istirahat 10 menit ya, Pak Rusito dan Pak Chandra, Pak Tohir. Oke, siap. Oke, terima kasih.